Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema kesejahteraan ikan dalam akuarium. Saudara punya hobi piara ikan di akuarium? Keindahan akuarium terletak pada kejernihan air, gemericik air dengan gelembung udara aerator, kecantikan ikan dengan warna yang menarik, perilaku alami ikan berenang di dalam air, penataan taman air dan disempurnakan dengan tata pencahayaan akuarium. Dan keindahan menjadi sempurna lagi jika ikan-ikan penghuni akuarium itu hidup sejahtera. Bagaimana kita bisa menilai ikan di dalam akuarium hidup sejahtera? Kita sudah belajar bagaimana menilai hewan sejahtera bagi yang hidup di darat, yaitu dengan tolok ukur 5 kebebasan atau the 5 freedom, yaitu 1. Hewan bebas dari haus dan lapar. 2. Bebas dari rasa tidak nyaman. 3. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. 4. Bebas dari rasa takut dan stres. 5. Bebas berperilaku alami. Jika hewan yang kita pelihara ini mengalami 5 kebebasan ini, maka dipastikan hewan itu hidup sejahtera. Ini adalah prinsip dasar kesejahteraan hewan, saudara. Prinsip ini dapat kita aplikasikan pada makhluk yang hidup di air, tapi pola pandangnya sedikit berbeda, karena hewan yang hidup di darat berbeda dengan hewan yang hidup di dalam air. Perbedaan terletak pada media hidup. Hewan darat media hidupnya adalah udara. Hewan memperoleh oksigen dari udara, alat pernafasannya paru-paru. Kualitas udara dan ekosistem darat akan sangat menentukan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang hidup di darat. Sedangkan hewan air, seperti ikan, media hidupnya adalah air. Hewan memperoleh oksigen dari air. Hewan bernafas menggunakan insang. Kualitas air dalam hal ini ekosistem air sangat menentukan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang hidup di dalamnya. Air di dalam akuarium merupakan media tertutup. Ada banyak hal yang harus diperhitungkan agar air di dalam akuarium tetap terjaga baik, agar menjadi media yang sehat bagi makhluk yang hidup di dalamnya. Yang harus dipertimbangkan agar air tetap stabil kualitasnya antara lain keasaman air atau pH, kesadaran air, suhu, preferensi substrat, kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan ikan, kapan air harus diganti, adakah ekosistem di dalam akuarium dapat berfungsi baik. Hal-hal dasar ini harus dipahami oleh para akuaris, karena ini semua dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan ikan. Akuaris yang baik sangat memahami akan hal ini, bahkan bisa membaca keterkaitan hal ini dengan perilaku ikan. Sebagai contoh, jika ikan di akuarium sudah pada mulai beraktivitas di permukaan air, hal ini menandakan kandungan oksigen dalam air sudah menipis. Hal seperti ini harusnya tidak boleh terjadi. Hendaknya sudah ada parameter yang mengontrol ini semua, misalnya dengan cara mengukur pH dan suhu yang dapat dibaca setiap saat. Kualitas air dalam akuarium hendaklah terukur dengan beberapa parameter antara lain. Kadar oksigen hendaknya dapat dicek secara berkala. Dengan cara ini, kejadian ikan mengapung ke permukaan air tidak perlu terjadi. Karena ketika ikan sudah mulai mengapung, itu tandanya ikan sudah mengalami stres akibat kekurangan oksigen di dalam air. Jika ikan stres akan mudah terkena berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal berikutnya tidak kalah penting dalam menjaga kualitas air adalah adanya sistem sirkulasi air dan filtrasi. Air mengalir ke sistem filtrasi. Prinsip filtrasi adalah kotoran dapat disaring, limbah metabolit berupa ureum dan amoniak ditangkap oleh filter biologis, dan bebauan limbah diserap oleh arang aktif. Kemudian air masuk kembali ke akuarium berupa air terjun yang dapat menambah kadar oksigen ke dalam air. Penambahan oksigen bisa juga melalui mesin aerator yang menghasilkan gelembung udara ke dalam air. Selanjutnya memperhatikan keasaman air atau pH.
Standar air akuarium yang baik adalah pH antara 6 sampai 8. Untuk menjaga keasaman air yang stabil bisa dari substrat filter, yaitu dengan menambahkan bebatuan zeolit dan koral karang laut. Hal ini dapat berfungsi sebagai buffer menjaga stabilitas pH. Kemudian perlu dijaga suhu air antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Air hendaknya perlu diganti secara berkala, tapi dalam penggantian air sebaiknya jangan lebih dari 40%. Langkah selanjutnya untuk menjaga ikan sejahtera adalah menyediakan kebutuhan pakan yang sesuai. Ada banyak jenis pakan ikan yang sangat bervariasi nutrisinya. Hendaknya diperhatikan sungguh-sungguh apa nutrisi ikan yang dipelihara. Pakan bisa berupa pelet, udang kering, cacing kering, atau juga cacing sutra segar. Bagi jenis predator, ada juga udang kecil atau ikan kecil. Setelah kualitas media sudah baik, kebutuhan pakan baik, perlu dipikirkan selanjutnya adalah lingkungan habitat. Hendaknya penataan interior akuarium disesuaikan juga dengan habitat alam dengan memperhatikan keindahan akuarium agar indah dipandang. Hal lain tidak kalah penting, jika dalam satu akuarium ada beberapa jenis ikan, hendaknya jangan mencampurkan ikan predator dengan yang bukan predator, dan juga perbedaan ukuran ikan satu dengan yang lain hendaknya tidak jauh berbeda, karena ikan yang ukuran besar bisa menjadi kanibal terhadap ikan yang ukuran kecil. Dengan menjaga kualitas media air yang baik, sistem filtrasi, nutrisi ikan yang tepat, lingkungan ekosistem akuarium yang baik, kebersihan akuarium yang terjaga, serta pencahayaan yang baik, kita akan menyaksikan dan menikmati akuarium indah yang dihuni oleh ikan-ikan yang sejahtera, yang membuat kita betah tinggal di rumah selama masa pandemi ini. Akuarium yang indah dengan ikan-ikan yang cantik bisa mendatangkan ketentraman dan kedamaian hati di masa yang sulit. Seorang penulis buku Salt and Light bernama Hayden Robinson mengatakan, tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara. Tidak ada damai dalam negara jika tidak ada damai dalam orang-orangnya. Tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai. Orang yang kehidupan rohaninya baik dipastikan menghasilkan buah roh. Kitab suci menuliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salam sehat, salam sejahtera, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.